محمد صلى الله عليه وسلم وبس مقام محمد الذي بدأه وحدك يا أحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kaum muslimin semuanya, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa sebagaimana Talak bin Habib rahimahullah taala menjelaskan, takwa anta mal li taatillah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anta turku ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu adaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan sunnahnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tak terasa dalam 4 atau 5 hari lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itulah kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan apa saja hal-hal yang hendaknya kita siapkan menyambut datangnya bulan Ramadan, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia yang perlu kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya. Yang pertama adalah hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketahuilah doa merupakan ibadah yang sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa syai'un aqrama indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Doa apa saja yang hendaknya kita panjatkan? Tentu yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani kita. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka bersemangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in mengatakan, kanu yad'unana sitata syurin ayyuballahum Ramadan. Dahulu para salaf 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Wa yajidunahu sita syurin
yataqabbala minhum. Dan setelah Ramadan selama 6 bulan mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah mereka. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik kepada Allah agar Allah berikan kemudahan, agar Allah berikan semangat kepada kita untuk ibadah dan maksimal menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Tanpa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita tidak akan mampu beribadah kepadanya. Di antara salah satu doa yang hendaknya kita panjatkan adalah doa Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Allahumma a'inni ala syukrika wa dzukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah hambamu ini untuk senantiasa mengingatmu dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya ibadah. Hadits riwayat Imam Abu Dawud. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bekal yang kedua adalah hendaknya kita belajar ilmu agama yang berkaitan dengan puasa kita. Kita pelajari ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, dan juga hukum-hukum fikih yang berkaitan tentang ibadah puasa Ramadan. Mempelajari ilmu syar'i yang berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan, keutamaan puasa Ramadan, syarat dan rukun puasa-puasa, pembatal puasa, dan apa saja sunnah-sunnah dan amalan yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Agar ibadah yang kita lakukan membuahkan manfaat, berfaedah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa meraih predikat takwa. Ketahuilah, ibadah tanpa dilanjutkan ilmu agama bisa jadi ibadah itu sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, al-amilu ala ghairi ilmin kasalikin fi ghairi tariqin. Ketahuilah, orang yang beramal ibadah tanpa dengan ilmu agama yang benar seperti orang yang berjalan tidak pada jalan yang benar. Wal amilu ala ghairi ilmin ma yufsidu aksar mimma yuslih. Dan barang siapa yang beribadah tanpa ilmu agama yang benar, kerusakannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Fatlubul ilma talaban la tadru bil ibadah. Maka hendaklah kalian tuntutlah ilmu agama, namun jangan lupakan ibadah. Fatlubul ibadata talaban la tadru bil ibadah bil ilma. Dan dalam kau beribadah kepada Allah, namun jangan sekali-kali tinggalkan majelis ilmu. Fa innal qauma talabul ibadata wa tarakal ilma. Karena betapa banyak sebuah kelompok, sebuah kaum, mereka semangat ibadah, namun sayang mereka meninggalkan ilmu agama, mereka meninggalkan majelis ilmu, sehingga ibadahnya sia-sia. Kenapa orang melakukan ibadah di bulan Ramadan tanpa ilmu, tanpa landasan yang benar, menjadi sia-sia? Bukankah kita mendengar Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa dalil dan perintah dari kami, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita melihat nanti fenomena di tengah-tengah masyarakat, betapa banyak kaum muslimin mulutnya puasa, tidak makan dan tidak minum, namun dia lupa ghibah, dia namimah, dia berdusta, dia bohong. Dan ketahuilah, betapa banyak kaum muslimin siang harinya berpuasa, dihabiskan tidur, malamnya begadang, dan tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Rasul bersabda, rubba saimin khatu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun hasil dari upah puasanya adalah hanya rasa lapar dan haus. Hadis dari Imam Tabrani. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, belajar ilmu agama sangat penting sekali. Mari kita akan luangkan waktu kita belajar ilmu agama, membaca buku-buku berkaitan dengan puasa Ramadan. Ingatlah, Imam Ibnu Munir mengatakan, innal ilma sartun fi sihhatil qaul wal amal. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu merupakan syarat benar tidaknya suatu ucapan dan suatu perbuatan. Fala ya'tabirani illa bihi.
ketahuilah ucapan dan perbuatan tidak akan dianggap ibadah dan tidak akan dianggap baik kecuali berlandaskan dengan ilmu agama. Wa huwal mutaqaddimu alaihima li'annahu al-musahhihu lin-niyati wal musahhihu lil amal. Maka ilmu lebih diutamakan terlebih dahulu dibandingkan ucapan dan perbuatan, karena ilmu ia akan memperbaiki dan meluruskan niat, dan ilmu akan menjadikan amal itu menjadi lebih baik. Semoga dengan kita belajar ilmu agama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan puasa kita puasa yang bisa meraih predikat takwa. Aqulu qauli hadza wassalamu wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian persiapan yang ketiga, hendaknya kita mulai membiasakan ibadah dan perbuatan-perbuatan baik. Sesungguhnya sesuatu jika kita lakukan dengan mendadak tanpa ada persiapan, hasilnya kurang maksimal. Karena ibadah menjadi baik itu butuh proses dan butuh persiapan. Imam Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullah ta'ala beliau membarkan ada dua hal yang hendaknya kita berhati-hati. Di antaranya salah satunya adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu, yaitu kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan kita menjalankan ibadah tersebut akan mengakibatkan perkara yang besar. Yang pertama, kita lemah menjalankan ibadah, kita malas beribadah di bulan Ramadan. Dan yang kedua, karena kita malas dan kita tidak baik dalam beribadah, kita tidak akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan meraih predikat takwa. Ingatlah Nabi Muhammad SAW, beliau senantiasa perbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana Aisyah meriwayatkan, lam arahu sa'iman min syahrin qattun aksara min siyami minas Sya'ban, kana yasumu Sya'ban kullahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW beliau banyak berpuasa kecuali puasa di bulan Sya'ban, seakan-akan aku melihat beliau berpuasa sebulan penuh. Inilah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita kaum muslimin rahimani rahimakumullah? Maka hendaknya kita persiapkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Imam Abu Bakar Al-Wara' Al-Baiki beliau mengatakan, syarrul Rajab syarrul lizar'in, ketahuilah bulan Rajab adalah bulan untuk mencocok tanam, wa Sya'banu syarrul saqir lizar'i, dan bulan Saban adalah bulan untuk menyirami tanaman-tanaman tersebut. Wa syarrul Ramadan sarul hasadi al-zar'i, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen hasil tanaman-tanaman itu. Maka marilah kita melatih puasa Ramadan ini dengan puasa sunnah, perbanyak baca Al-Quran, dan jangan lupa untuk qiyamul lail, karena tiga inilah yang biasanya dilakukan oleh para kaum muslimin di bulan Ramadan, yaitu puasa di siang hari, qiyamul lail di malam harinya, dan perbanyak baca Al-Quran selama bulan Ramadan. Terakhir, yaitu hendaknya mari perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini manusia, tentu banyak salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku, kalian telah berbanyak buat dosa dan maksiat di siang dan malam hari, namun ingat, aghfiru dzunuba jami'an, aku akan senantiasa ampuni dosa-dosa kalian, tentunya dengan syarat istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan istighfar merupakan perkara yang besar yang hendaknya kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan. Karena sesungguhnya dosa yang ada pada diri kita, dosa yang melekat pada pundak kita, akan memperberat langkah ibadah kita di bulan Ramadan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, alam nasrah laka sadrak, wahai Muhammad,
bukankah aku telah lapangkan dadamu untuk dirimu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah menghilangkan bebanmu, dosa-dosamu. Wa rafa'na alladhi anqadha dhahrak, dan aku telah menjadikan beban itu aku angkat dari punggungmu sehingga engkau mudah untuk melangkah. Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya dengan sebab dosa yang dibuat Nabi Muhammad menjadikan beliau berat untuk melangkah melakukan kebaikan. Padahal dosa Nabi sangat sedikit, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang kita banyak dosa dan kita malas ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi kaum muslimin, taubat dan istighfar merupakan perkara yang besar yang hendaknya kita lakukan sebelum datangnya bulan Ramadan. Para ulama mengatakan, tubaliman wajada fi sahifati kasratul istighfar, beruntunglah orang yang akan didapatkan dalam catatan amalnya banyak kalimat-kalimat istighfar. Semoga dengan 4 persiapan ini Allah jadikan kita kaum muslimin yang senantiasa maksimal ibadah di bulan Ramadan, dan ibadah kita senantiasa di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meraih takwa dan akhirnya Allah masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah khutbah ini kita akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir adaka adadin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wa dammir yahuda wa ansurim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbul masakin. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru adhimal jalali yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami zidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.